A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma ya Allah, Rabbi tamim bil khair wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, walaupun tidak secara langsung Allah masih mengasihi kita, memberikan waktu dan peluang untuk kita bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di musim PKP ini yang belum sempurna Allah ujikan kepada kita, sehingga ada terpaksa kerajaan memberikan batasan kepada kita untuk bergaul bersama untuk kali kedua. Ala kulli hal, semua itu adalah semata-mata karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berlaku sesuatu perkara, satu kejadian, melainkan itu adalah ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita menghadapi setiap dugaan dan ujian, dan Allah melindungi kita, Allah melimpahkan kurnia dan kesehatannya kepada kita, sehingga kita dapatlah untuk menikmati beribadah dengan sempurna, dengan kesehatan yang sempurna. Secara jujur kalau kita katakan, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, maka dapat dipastikan seseorang tersebut tidak akan dapat menyempurnakan ibadahnya yang sunnah, bahkan yang wajib sekalipun. Jadi kita sentiasa meminta perlindungan, memohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada penyakit, musibah, bala dan bencana, sehingga kita dapat menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin, jamaah surah An-Nur yang diberkahi, yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada membicarakan ikhtiyarus suhbatis salihah. Dengan kitab Martabat Ilmu dan Ulama, kita telah sampai kepada bab membicarakan memilih sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh ataupun sahabat yang baik. Fa'ala talibi ay yakhtara as-suhbata as-salihata fala yukhalid illa may yufiduhu aw yastafidu minhu. Hadirin jamaah surah An-Nur yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penuntut ilmu hendaklah pandai-pandai memilih sahabat yang baik, dan janganlah dia berkawan dengan orang yang kecuali orang tersebut dapat memberikan faedah, memberikan pengajaran, dia dapat mengambil faedah daripada kawannya tersebut. Jemaah rahimakumullah. Kadang-kadang seseorang itu rosak bukan disebabkan dia jahil, bukan disebabkan dia tidak ada ilmu, tapi rosaknya dia kadang-kadang disebabkan oleh kawan. Maka kawan kita yang baik, yang dapat memberikan teguran kepada kita, itu terlebih baik daripada kawan yang hanya membiarkan kita. Dia segan untuk menegur kita, memberitahu kesilapan, kesalahan kita. Jadi kita tidak dapat ambil apa-apa faedah daripadanya.
Apa yang kita buat rasa kita buat betul aja. So kita tidak pernah ditegur. Tidak pernah ditanya kenapa kamu buat macam ni. Ini masalah sebenarnya. Maka kawan yang baik itu adalah kawan yang tidak membiarkan kawannya, tidak membiarkan sahabatnya melakukan kesalahan dan kesilapan. Jadi bukan kawan yang baik itu kawan yang tidak menegur, tidak menyapa, ataupun tidak memberikan teguran kepada kawannya ketika melakukan kesilapan dan kesalahan kerana segan. Itu sahabat yang buruk. Maka tuan-tuan, jamaah surah An-Nur yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memilih kawan itu terlebih dahulu? Sebab kawan ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kita contoh sekarang, kita berkawan bukan hanya dalam dunia nyata, tapi kawan kita ramai bahkan di dunia maya. Jadi kita lihat kawan-kawan kita, adakah mereka akan memberikan teguran dan kesilapan dan kesalahan apabila kita melakukan kesalahan? Ataukah dia like saja, dia bagi komen terbaik, sedangkan yang kita lakukan itu adalah bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu suatu keadaan yang tidak baik. Wa in ta'arrada li suhbati man yudayyi'u umrahu ma'ahu wa la yufiduhu wa la yastafidu minhu wa la yu'inuhu ala ma huwa bidadihi bisadadihi falyatalattaf fi qat'i isyratihi min awal amri qabla tamakkuniha li anna tiba'a sarraqatun fa idza tamakkanat asrat izalatuha. Nasihat yang cukup indah. Jika sekiranya kita dah terlanjur, dah terlajak berkawan dengan orang yang suka mensia-siakan umur. Maknanya kita berkawan, ternyata kawan kita itu orang yang tidak dapat diambil manfaat daripada percakapannya, perilakunya. Kita dah terlanjur berkawan, kawan baik bahkan kawan rapat. Maka macam mana kita terus berkawan, kita akan jadi semakin jauh daripada Allah? Kita tinggalkan dia, mungkin dia akan menyebabkan teras hati, sakit hati, marah kepada kita. Padahal kita dah berkawan lama. Maka caranya adalah hendaklah supaya kita tidak terpengaruh dengan perwatakannya, hendaklah kita melepaskan diri atau mencari jalan yang terbaik untuk kita berpisah daripada pertemanan. Tetapi tentu tidak boleh kita memutus macam tu sahaja. Kena kita cari kaedah yang sekira-kira kalau kita meminta untuk kita berpisah dengan dia, dia tidak terasa hati, dia tidak marah. Jadi caranya tentu tidak kita katakan saya tak suka dengan awak, eloklah kita berpisah saja. Saya tak mau kawan dengan awak, dengan anda, dengan tuan. Sebab tuan perangai buruk. Tak, bukan macam tu. Kita cari cara kaedah yang mungkin bahasanya, ya kita jauhkan rumah kita asing dengan dia. Jadi janganlah kerap-kerap kita berjumpa dengan dia. Lama-lama nanti pun dia akan terbiasa. Kita pun akan terbiasa. Tapi tentu cara yang seperti itu tidak serta-merta kita lakukan. Sehingga terlebih dahulu kita memberikan nasihat kepada dia. Boleh tak dia berubah? Maka di sini kita sebagai hakim, sekiranya kita boleh merubah perwatakan dia, kita arahkan dia menjadi orang yang kenal Allah, mengarahkan dia untuk menjadi orang yang tahu dengan hukum hakam ketentuan Allah. Itu lebih afdal daripada kita berpisah dengannya. Karena para ulama dalam kitab Tanbihul Muqtarin diceritakan, seorang ulama rela untuk dia mempunyai istri yang, kalau dengan bahasa kita tu mulut laser, Masya Allah.
Kalau dikumpulkan segala sifat buruk itu ada pada istrinya. Jadi ketika ditanya, Syekh, kenapa Tuan boleh bersabar dengan istri yang macam tu? Istri yang tidak dapat dididik. Karena gambaran seorang istri ini bukan berarti kalau seorang tuan guru, seorang ustaz, mesti istrinya ada orang yang terbaik. Kita banyak kisah, banyak riwayat. Bahkan para nabi pun istri tidak taat, bahkan mengkhianati suaminya yang nabi. Jadi ketika seorang manusia mempunyai istri yang kurang baik, itu wajar saja. Tetapi tidak mungkin seorang ulama membiarkan istrinya terus melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Mesti pernah diingatkan atau pernah diberikan arahan. Tetapi arahan hanya manusia. Yang membuka hati itu hanya Allah. Allah simpan rahasia di dalam kedegilan istri tersebut untuk mengangkat derajat seorang ulama tersebut. Ataupun untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa kalau seorang ulama saja istrinya seperti itu, maka wahai orang biasa, seandainya kamu punya istri yang mungkin Masya Allah, janganlah berkecil hati, jangan kecil hati sangat. Bagaimana kisah Sayyidina Umar ibn Khattab, seorang lelaki datang nak mengadu perihal istrinya yang selalu merendahkan dan maknanya sangat buruk akhlaknya kepada suami. Ketika sampai di gerbang pintu, sebelum mengetuk pintu, sampailah di halaman adalah kita sebut untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar. Nak mengadukan perihal istrinya yang buruk akhlaknya. Sampai saja di halaman daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, ternyata Sayyidina Umar sedang dimarahi, sedang dibebel oleh istrinya. Makalah kita sebut mendengar keadaan macam tu, dia pun patah balik serta merta dalam hatinya. Kalau saya dibebel oleh istri, wajar. Ternyata khalifah pun dimarahi oleh istrinya. Sabar. Maka Sayyidina Umar panggil laki berkenan. Ya rajul, kenapa tadi tak jadi masuk? Karena sempat ketika dia berbalik badan untuk patah balik, Sayyidina Umar sempat melihat dan kenal siapa dia. Kalau ditanya, saya tadi nak mengadukan perihal istri saya, tapi manakala saya melihat Tuan Khalifah pun sedang dimarahi oleh istri, saya pun segan untuk mengganggu. Maknanya saya pun kena faham, kalau saya manusia biasa, ini Khalifah, istri pun boleh marah. Maka kata Sayyidina Umar, kamu kena bersabar. Jadi Sayyidina Umar katakan, begitulah realitanya. Yang membuatkan minuman kita, memandikan anak, menyiapkan makanan dan seumpamanya itu siapa? Istri kita. Jadi kalau ketika dia melakukan perkara-perkara yang mungkin dia dengan penatnya itu, ekspresi kepenatan itu terkeluar kepada akhlaknya yang agak buruk, kita sebagai suami kanalah memaklumi. Maka si laki berkenan pun terima keadaan itu. Nah, kita kembali kepada cerita ulama tadi. Jadi ketika ulama itu punya istri yang sangat buruk akhlak, dikatakan, kenapa tak ceraikan saja dia? Ramai lagi wanita-wanita yang cantik-cantik mungkin untuk bersedia untuk dikahwini oleh Tuhan. Apa kata ulama berkenaan? Saya tak mau menceraikan dia. Kenapa? Sebab kalau saya ceraikan dia, siapa lagi lelaki yang mau menghawini dia? Kerana buruk akhlaknya seperti itu. Jadi biarlah saya menanggungnya. Ini akhlak para ulama. Artinya di sini tuan-tuan rahimakumullah, kita tidak boleh membiarkan contoh seperti kawan kita terlajak berkawan dengan orang yang berperangai buruk tadi, yang akhlak dia tidak elok. Pertama kali kita kena dakwahi, kita kena bagi tahu kalau kita lebih tahu dalam hal mungkin hadis Nabi, akhlak, budi pekerti, sirah, sejarah para sahabat Nabi. Sampaikan pada dia. Mungkin dengan sebab itu akan merubah perangai dia. Tapi kalau kita tinggalkan serta-merta, agak-agaknya siapa lagi
yang akan mampu untuk menasihati dia. Nah, jadi kita berpisah dengan dia tentu setelah kita berikan nasihat, panduan dan pandangan dan arahan agar dia juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perkara yang tidak elok sehingga kita tidak dapat mengambil manfaat langsung daripada akhlak dan perilakunya. Mungkin disebabkan kerana dia jahil. Nah, oleh kerana kejahilannya itu kita punya tugas untuk untuk meluruskannya. Untuk memberikan arahan panduan kepada dia untuk dia menjadi lurus dalam bertingkah dan berakhlak perangai. Wal yakun man yashabuhu yajtamu fihi hadhil khisalu as-salahu wal aqlu ad-diyanatu at-tuqa wal wara'u kasatu khairi wa qillatis syarri husnul khuluqi wa qillatul mumatara in nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu wa in ihtaja wa asahu wa in dajara sabbarahu. Maka hendaklah kepada mereka bagi orang-orang yang terpaksa berkawan dengan kawan yang buruk perangai tadi, kalau dia dah mampu untuk memisahkan diri dengannya, maka cara yang terbaik adalah tentu setelah memberikan peringatan, memberikan panduan. Kalau ternyata kita belum berkawan, misalkan kita duduk di satu tempat, di satu kampung, kita orang asing, ya mungkin karena keasingan kita itu menyebabkan kita akan belum memiliki dan mempunyai kawan. Maka hendaklah kita memilih kawan tentu yang pertama yang soleh. Kemudian kawan yang, kalau dengan bahasa kita, jangan yang tak ada akal, yang berakal selamatlah, yang berakal baiklah. Kemudian ad-diyanah, yang mempunyai agama yang elok. Kemudian orang yang bertakwa, kemudian orang-orang yang wara', kemudian orang yang baik, yang banyak melakukan kebaikan dan sedikit melakukan kejahatan. Kemudian yang baik akhlaknya. Dan kita pilih kawan yang kira-kira kawan tersebut qillatul mumatarah, tidak suka berdebat. Kalau dia ternyata terlupa, maka kawan dia akan mengingatkan. Ataupun sebaliknya, kita lupa, kita diingatkan oleh kawan kita. Wa in dzakara a'anahu, dan jika dia ingat, dia buat baik, maka kawan dia akan menolong dia. Wa in taja wasahu, kalau dia berhajat, dia memerlukan satu keperluan, maka kawan dia tadi itu akan menolong dia. Wa in dajara sabbara, kalau kawan dia kebetulan dalam keadaan bersedih, berduka cita, maka orang yang pertama yang akan memberikan kesabaran, untuk memberikan keteguhan hati, itu adalah kawan tersebut. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, ini sekelumit daripada memilih kawan daripada kitab Martabat Ilmu dan Ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan waktu dan masa kepada kita untuk terus kita dapat menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.